Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini gue akan memberikan versus anime lagi ya guys ya. Setelah sebelumnya ada Naofumi versus Maple ya, atau dibalik juga nggak apalah, Maple versus Naofumi. Kini masih dari temennya Maple ya, dari dunia Bofuri ada Ente no Kunimi ya, sang Guild Master versus Kotori dari Dead Alive, sang seri api. Wow, sama-sama api nih. Kita bahas ini. Yang pertama jangan cerita dulu guys ya. Jangan cerita dari kedua karakter ini ya. Pertama dari Mi. Mi adalah seorang player dari New World Online ya, yang menjadi seorang guild master di sebuah klan bernama Kaisar Api atau Ente no Kuni kalau bahasa Jepangnya ya. Bener ya? Bahasa Jepang Ente no Kuni ya, bener kan? Iya. Dan dia pun memiliki kemampuan yang luar biasa ya, dan sangat dikagumi di klannya ya. Terus kita masuk ke psikotori ya. Maaf yang mini datanya sedikit ya. Dikit banget ya. Soalnya gue actually belum baca LN atau manganya kalau ada ya. Jadi datanya cuma sedikit, maaf ya buat kalian para fans Mi ya. Terus habis itu ada juga sorry, kita masuk ke Kotori ya. Maaf, maaf. Nah, dari Kotori sendiri, Kotori merupakan adik tiri ya dari seorang Itsuka Shido ya, sang main character. Dia memiliki dia memiliki Tenshin bernama Kamal, dan dia juga seorang sere, maaf. Dan dia juga seorang sere api ya. Dia mendapat kemampuan sere api itu dari seorang Phantom atau Miyota Kamiya atau Reine Murasame ya. Kalau kalian udah tahu ya. Dan habis itu ya singkatnya dia akhirnya menjadi seorang sere api yang tadi gue bilang, membantu kakaknya menghadapi para sere yang lain, sempat dikendalikan tapi akhirnya bisa sadar lagi dan membantu lagi kakaknya ya. Dan ya dia mencintai kakaknya apa adanya ya. Mencintai kakaknya apa adanya di sini tuh gue nggak tahu maksudnya saudara apa gimana ya. Ya itu aja sih ya kalau dari Kotori ya. Kemudian dari segi kekuatan, kita mulai dari Mi dulu ya guys ya. Meskipun tadi penjelasannya sedikit ya, Mi ini memiliki banyak sekali kemampuan ya. Dimulai dari Hute atau Flame, kemudian Enten atau Inferno ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya artinya Enten itu apa artinya Inferno atau Kaisar Api ya. Karena ya gitu guys, gue nggak translate gitu. Yes, begitu dia bilang Enten, bisa Kaisar Api, bisa apa, oh sorry, apa Nukuni ya, Nukuni itu yang jadi kayak jadi kayak emperor gitu ya guys ya, kayak ya, maaf ya. saya saya belum baca bahasa Jepang pak, maaf ya. Nanti saya pelajarin lagi ya biar reviewnya makin lancar. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke si kekuatannya Mi ya. Ya pertama tadi ada Enten, Inferno, kemudian ada juga kemampuan kemampuan api ungunya ya, gue lupa namanya, maaf. Terus habis itu dia juga punya kemampuan yang bisa kemampuan api ungu yang bisa mengurung lawannya ya. Terus dia juga punya kemampuan kecepatan yang bernama flare axel ya, yang bisa memindahkan dia dari satu tempat ke tempat lainnya seperti dorongan roket gitu loh guys ya, kayak explosionnya Bakugo atau jurus api yang di kakinya si ini Shira ya, yang ada di Fire Force. Nah ya kayak gitulah kurang lebih. Dan habis itu dia juga punya satu kemampuan final ya, satu kemampuan final yang namanya ada self destruct ya, atau penghancuran pribadi ya. Jadi dia mendekati musuhnya terus menghancurin musuhnya dengan api biru ya. Api biru ya actually ya, bukan api hitam ya. Jadi masih lebih lama daripada Itachi mungkin ya. Kita masuk ke Kotori. Kotori dari kekuatan ya, kalian tahu lah dia itu ada sarang seri api yang memiliki Tenshin bernama Kamal, yang bisa menjadi sebuah senjata mematikan seperti semacam laser ya, yang bernama Gungunir. Megiddo terus Gungunir. saya lupa tahapnya ya, kebalik ya. Terus habis itu dia juga bisa menembakkan laser yang tadi gue bilang ya. Dengan lasernya itu dia mampu menghancurkan satu satelit ya. Kalian bisa lihat itu di season 3 ya, yang arc-nya Natsumi ya. Ya kurang lebih dari segi kekuatannya mereka hampir berimbang lah. Nah kira-kira gimana kalau mereka diadu ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu rakyat nih ya. Kalau mereka diadu, sudah jelas pertarungannya akan sangat amat seru ya. Dan pasti yang mulai serangan adalah si ini ya, si Mi ya. Mulai dari Enten berkali-kali ya, serangan Flame berkali-kali yang sepertinya akan dengan mudah ditanggas oleh Kotori. Namun itu belum selesai ya, si Mi pasti juga akan langsung menyerang dengan Inferno-nya,
yang akan langsung membakar Kotori. Namun lagi-lagi sepertinya Kotori juga akan langsung menghempaskannya dengan Kamael ya, diputar-putar ya, susu gitu kan, kayak baling-baling gitu. Dan ya habis itu ya mungkin Mi mulai berusaha untuk fokus ya menyerang Kotori dari berbagai arah ya. Dengan Flare Axe dia berpindah-pindah tempat dan seperti kayak serangan apa ya namanya, serangan area gitu. Jadi kayak dikepung serangannya pakai flame inferno ganti-gantian, tapi ya Kotori masih tetap bisa menangkis ya. Kalaupun Sanda kena ya dia akan langsung sembuh dengan kemampuan api birunya itu ya. Nah, singkat kata singkat cerita, mungkin akhirnya begitu Mystic sempat kewalahan dan mengisi dengan MP, disitulah Kotori akhirnya menyerang dengan Kamailnya. Namun Mi bisa langsung menghindar dengan Flare Axel ya, wih. Dan begitu si Mi menghindar, si Kotori pun ya apa langsung dengan fleksibel langsung pengen nebas lagi ya, tapi masih bisa dihindari oleh Mi. Ini kenapa gue jadi kayak komentator bola ya? Biarin lah ya. Terus habis itu dengan singkat kata singkat cerita ya, si Mi langsung mundur dan bersiap untuk menggunakan jurus terakhirnya. Nah, di sini nih yang epicnya ya guys ya. Begitu Mi mengeluarkan jurus terakhir ini guys ya, yang api ungunya ini guys ya, yang mengurung musuhnya ya. Kalau nggak salah namanya api neraka kalau nggak salah namanya. Ya, dan akhirnya singkat kata singkat cerita, si Kotor terkurung, tapi dia langsung mengeluarkan diri dengan Kamael dan sudah masuk ke mode berserk ya. Woi, Kotare aja nggak mode berserk aja udah serem, apalagi mode berserk guys ya. Di sini Kotare pun dengan ganasnya langsung nyerang si Mi dengan Megiddo ya. Biasanya sih kalau saya udah masuk mode berserk sih biasanya udah pasti pakai Megiddo atau Megiddo atau Genggenir ya. Udah mode update-nya. Nah, habis itu dia nebas dan akhirnya pun dia mengeluarkan lasernya. Di sini Mi pun akhirnya kewalahan ya. Actually sebenarnya gue nggak tahu sih seberapa batas kemampuannya Mi ya. Apakah dia harus terus-terusan pakai MP ya. Jadi kita seperti menghayal, anggap aja si Mi ini udah kehabisan MP stoknya ya. Dan anak-anak buah juga pada dihabis-habisin. Dan singkatnya akhirnya dia pun langsung berlari ke arah Kotori dan menggunakan self destruct. Namun sayangnya Kotori masih selamat. Ya. Yeah. Karena dia punya kemampuan api biru yang tadi ya, api penyembuhan. Yang kayak di penyembuhan di Cina kalau nggak salah ya, yang mainan api biru itu. Dan akhirnya pun Kotori memenangkan pertarungan. Ya bener terus guys, nanti akhirnya kayak gitu nanti ya. Atau mungkin kalian punya jalan cerita yang lebih bagus lagi, mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue ya. Actually gue nggak mau jadi yang tadi itu konten ya, karena kayaknya bakal baik banget kalau ada dadu ya. Jadi mungkin akan jadi konten, akan menjadi video iseng-iseng aja ya. Kita lihat aja nanti siapa yang bisa ditarung-tarungin ya. Mungkin nanti abis ini Kaname lawan Yoruzu kali ya, karena punya quirk penciptaan sama-sama ini ya, bisa nyiptain barang ya. Kita lihat saja nanti. Oke, kalau gitu itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.